Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bila yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyidul Bait, sekaligus juga Ketua PGRA Mahabah Bapak Abdul Hamid, yang terhormat Ketua Goib Tetangga Bapak Mutadin beserta pengurus, yang terhormat Ketua Lingkungan RW 03 Bapak RT Jayadi, apa Bapak Abu Satiri? Bapak RW Jayadi. Yang terhormat penasihat kita itu Bapak Mayor Asep Hidayat. Yang terhormat Ketua Lingkungan 2 Bapak Haji Hamim HM. Yang terhormat para orang tua kita, para sepuh. Pangadiman udah sepuh belum? Oh belum, berarti belum disebut sepuh. Masih anak muda kan? Masih anak muda ya. Masih jos. Semangat terus. Alhamdulillah. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Bakri dan juga orang-orang tua kita yang lainnya. Yang terhormat Ketua Lingkungan Bapak T. Yusuf, dan yang terhormat anggota jamaah daripada Goib Tetangga, Bapak hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah berkat hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan lalu kita berkumpul di rumah saudara kita yang lain, dan sekarang kita kumpul di sini. Alhamdulillah enggak ada yang kurang. Semua kita masih diberikan panjang umur. Ya, enggak ada yang kurang ya anggota kita ya, Pak Ketua. Alhamdulillah, ini berkat nikmat daripada namanya kita silaturahmi itu memperpanjang umur. Semoga semua yang hadir di sini anggota Goib Tetangga, saya doakan umurnya panjang sampai hari kiamat. Bisa biar kiamat yang panjang gitu. Dan juga selawat masalam semoga tercurahkan pada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelak di hari kiamat nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, walaupun tadi siang kita sempat diguyur hujan, tapi tidak mengurangi daripada semangat kita untuk melaksanakan rutinitas datangin kegiatan kita Goib Tetangga yang setiap bulannya kita laksanakan. Dan pada malam hari tempat rumah saudara kita itu Bapak Abdul Hamid. Dalam rangka apa ini Pak Abdul Hamid? Nyunatin. Hah? Tasyakuran. Apa? Oh gitu. Yang pertama tasyakuran bin Ni'mah, putrinya beliau yang bernama Devi Anggraini. Ya, Devi Anggraini telah lulus daripada pendidikannya itu menjadi dapat gelar Eskom ya. Ya, sarjana komputer. Ya, sarjana komputer. Gitu ya. Kata Bang Jai nanyain orangnya mana gitu. Dan pada anak-anaknya yang dua-duanya sudah berumur tahun, kita doakan anaknya yang sudah mendapatkan menyelesaikan pendidikannya, semoga pendidikannya menjadi keberkahan buat dirinya sendiri dan juga buat keluarganya. Semoga ilmunya bermanfaat buat masyarakat Banak dan buat dirinya sendiri dan buat keluarganya. Dan juga anak-anaknya kita doakan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kata Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kata Rasulullah. Menuntut ilmu ada kewajiban. Bahkan kata Rasulullah, utlubul ilma ilallah di ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari kita lahir
dari buayan sampai dengan kita mati, sampai dengan kita kalian lahat nutup ilmu mah ora ada udahnya. Oleh karena itu segala pekerjaan kita apapun semua perlu pakai ilmu. Bahkan kita beramal soleh saja itu harus dengan ilmu. Kalau kita melakukan satu pekerjaan tanpa ilmu, maka pekerjaannya akan sia-sia. Begitu juga kalau kita beramal soleh, nggak pakai ilmu, maka amal soleh kita juga akan menjadi sia-sia. Ya. Oleh karena itu, kemarin tuh orang pada ribut-ribut, TV-nya pada mati. Bahkan pas TV-nya mati udah gambar semut semua, ada yang dibongkar TV-nya. Dia bongkar sendiri, katanya rusak. Bongkarnya nggak pakai ilmu, akhirnya TV-nya rusak. Karena bongkarnya nggak pakai ilmu. Perdahar harus beli set tobok apa tuh. Pero udah punya stobok. Orang punya TV. Sian amat. Beli set tobok tapi dapat TV ya Pero. Oleh karena segala sesuatunya harus pakai ilmu. Itu ya. Ada namanya Kiai mengatakan begitu. Ketika namanya kita mau sodakoh, bagaimana caranya sodakoh kita biar terima, itu harus pakai ilmu. Dan terkadang kita salah tuh pendapat kita sendiri. Ada kiai kita dengerin ceramah, kata ustadz begini, kalau kita sodakoh mengeluarkan dengan tangan kanan, maka tangan kiri nggak boleh tahu. Itu ya. Kebetulan dia lagi denger kiainya itu mainin HP baik. Gitu. HP lagi dimainin. Ya. Yang dia dengernya cuma begitu doang. Begitu. Ya. Kalau kita sodakoh tangan kanan memberi, tangan kiri orang boleh tahu begitu. Pas dia sholat Jumat begitu, ada namanya kotak datang. Bener, tangan kanannya lagi jubelin duit begitu. Kotaknya kecil, tangan kirinya lagi diumpetin ke belakang baik. Gitu ya. Karena apa, ilmunya cuma sampai di situ doang. Karena kiai lagi dengerin, ustadz lagi dengerin, dia main HP baik. Gitu ya. Akhirnya sampai di situ doang ilmu. Taunya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri orang boleh tahu, diumpetin deh tuh tangan kirinya ke belakang. Gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kalau maksudnya daripada kiai pada ustadz itu, kalau kita memberi itu nggak boleh orang lain tahu. Jangan sampai kita unjuk-unjukin. Jangan sampai kita pamerin. Insya Allah nanti sedekah kita akan sampai menjadi bekal kita di yaumil qiyamah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ketika kita melakukan ibadah juga perlu pakai ilmu. Kita sholat harus pakai ilmu. Kalaupun kita sholat tidak pakai ilmu, maka sholat kita menjadi sia-sia. Kita sodakoh nggak pakai ilmu, sodakoh kita menjadi sia-sia. Apapun pekerjaannya, amal soleh kita, kalau nggak pakai ilmu, maka menjadi sia-sia. Sodakoh kita puasa nggak pakai ilmu, gitu ya, maka puasa kita akan menjadi sia-sia karena nggak ada ilmunya, gitu ya. Ilmu itu penting. Oleh karena itu kita doakan pada Anda Depi Anggra ini, ilmunya yang sudah didapat dalam namanya titelnya semoga bermanfaat. Semoga ilmunya ini mendatangkan keberkahan buat keluarganya. Semoga dengan ilmunya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dengan ilmunya ini semoga dia bisa menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Gitu ya. Sebab tanpa ilmu kita bisa kesasar. Kita mau jalan aja begitu ya, kita mau jalan misalkan ke Bogor, nggak ada ilmunya, nggak tahu apa-apa, bahkan buka HP, buka apa sih WhatsApp juga nggak tahu apa namanya tuh Google Map gitu, nggak bisa begitu, bisa kesasar kita. Gitu ya. Ada satu cerita Pak, ada satu cerita. Ini ada orang yang kaya raya, gitu ya, dia melaksanakan ibadah haji, dia mau pergi ibadah haji, gitu. Yang akhirnya dia punya istri dua. Dia punya istri dua. Yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Azizah. Dia punya istri dua. Pertama nama istrinya Hasanah, kedua nama istrinya Azizah. Dia berangkat akhirnya pergi haji itu. Itu ya. Bingung dia. Karena waktu lagi mau berangkat ada manasik, dia nggak mau ikut manasik. Orang sombong begitu karena mentang-mentang dia punya duit. Begitu ya. Sampai di Ka'bah, sampai di Mekah dia kebingungan. Apa ini yang harus saya kerjakan? Apa ini yang harus saya baca?
Gitu. Ketika sedang melaksanakan tawaf, kebetulan dia nanya sama temennya. Kata temennya, kalau kita mau tawaf baca doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ doang dihafalnya. Karena waktu di rumah di kampungnya dia nggak mau belajar, nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau datang ke masjid, dengerin guru ceramah, dengerin guru ngasih ilmu. Itu ya. Dia apalnya cuma Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikutnya dia nggak hafal. Gitu ya. Ah gampang itu mencer. Sudah dapat putaran pertama dia baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu istri yang namanya Hasanah di sebelah kiri, istri yang bernama Adijah di sebelah kanan. Sampai putaran yang kedua dia baca lagi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak diterusin, kesononya udah bisa dia gitu ya. Sampai putaran ketiga itu bininya yang bernama Adijah nyubit, Pak kok itu si Adijah mulu, si Hasanah mulu, mentang-mentang dia paling muda disebut-sebut mulu, mentang-mentang dia paling bahenol disebut-sebut mulu. Saya emang gak sebut-sebut mulu, kebetulan bini juga orang bego semua, nggak pernah ikut ngaji gitu, nggak tahu itu doa saujabat bagaimana. Putaran kelima dia baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ajijah. Begitu bayi yang baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ajijah. Begitu yang dibaca. Akhirnya ada laskar yang dengar, dia ditangkap akhirnya karena menyalahi doa dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Itulah akhirnya ilmu sangat penting dalam kala kita ibadah, gitu ya. Dan ilmu juga, gitu ya. Ini yang akan menghantarkan ibadah kita diterima dan tidak hanya oleh Allah. Sebab dalam hal kita ibadah perlu nama ilmu ikhlas. Ikhlas ada ilmunya lagi, gitu ya. Dan juga dalam kita melaksanakan apa saja perlu ada ilmunya. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting buat anak-anak kita, baik ilmu formal maupun ilmu non formal. Ilmu namanya umum maupun apalagi ilmu agama. Kelak nanti anak kita kalau dia sudah menjadi jabatan, jadi orang sukses dengan ilmu umumnya, dia punya ilmu agama, nanti dia akan mempunyai benteng, dia akan tahu. Makanya kita ada doa Robbana arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah warinal batilan batilan warjukna tinabah. Ya Allah, jelaskan kepadaku yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah ada salah. Kalau anak kita cuma kita kasih pendidikan dengan ilmu umum aja, nggak kita kasih tahu, nggak kita kasih pelajaran ilmu agama, dia nggak tahu mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Semua diterabas baik, itu ya. Bahkan ketika nama suruh tanda tangan ini itu tanpa ada pekerjaan penjelasan, dia tanda tangan aja dikasih dua. Ini ada kesempatan dia buat namanya korupsi, diambil terus karena dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu ilmu dua-duanya sangat penting, itu ya. Sementara kita semua agar membekali anak-anak kita baik dalam ilmu umum maupun ilmu agama, gitu ya. Buat kesuksesan anak kita, ya, buat keberkahan anak kita supaya dia sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, gitu ya. Dengan ilmu nanti orang nggak akan menjadi bimbang. Dengan ilmu orang akan mempunyai keyakinan. Ada satu kisah di kota Basrah, Pak. Ini ada seorang ibu, suami istri, gitu ya. Dia punya satu ekor kuda. Kudanya udah kurus banget. Ibunya, istrinya nih gemuk, suaminya kurus, gitu ya. Kata istrinya, Pak, ayo kuda ini kita jual aja ke pasar, gitu ya. Kata istrinya, baik, kita setuju dah, kita jual ini kuda ke pasar. Akhirnya berdua tuh dia pergi ke pasar, kudanya dia tuntun. Ketika dia sampai di perkampungan, ada orang ngomongin, itu orang pada bego amat suami istri, gitu. Punya kuda mau pergi ke pasar tapi kudanya nggak ditunggangin, gitu ya. Dia berpikir berdua, benar juga istriku. Kalau begitu kita tunggangin ini kuda kita, gitu. Kita naik berdua. Setelah dia naik berdua, gitu, nggak jauh ketemu lagi sama orang, gitu ya. Itu orang nggak punya perasaan. Itu kuda udah kurus banget, ditaikin berdua.
bininya udah kayak kebo juga lagi. Gitu. Akhirnya dia mendengar tuh omongan orang. Iya juga ya, kesian kuda kita. Kalau gitu aku turun dah, kamu istriku naik tetap di atas kuda. Gitu ya. Nggak jauh ketemu lagi sama orang. Dibilang lagi, itu istri durhaka. Enggak berbakti sama suami. Suaminya udah kurus krempeng, disuruh nuntun kuda. Dia badannya gemuk malah naikin kuda. Enggak enak akhirnya perasaan istrinya. Akhirnya istrinya turun. Wahai suamiku, kamu aja yang naik dah, biar aku yang nuntun. Gitu. Ketemu lagi sama orang. Akhirnya apa kata orang? Itu suami yang nggak punya perasaan sama istri. Suaminya, istrinya badannya keker, gitu ya. Istrinya badan keker tapi malah disuruh bawa kuda, gitu. Ya. Suami nggak punya perasaan. Akhirnya suaminya ngedenger dari perkataan orang, turun lagi itu. Serba salah yang dia lakukan. Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak punya keyakinan. Kata istrinya begini, kalau gitu sekarang nih kuda kita ikat pakai bambu, kita gotong berdua. Karena kuda hidup digotong. Sampai di pasar, akhirnya apa? Ada orang yang memang jahil. Ini kuda mati apa kuda hidup yang kamu bawa? Kata namanya mereka, ini kuda hidup. Masih ada napasnya. Ngapa kuda hidup pakai digotong bukannya ditaikin? Serba salah lagi baik. Gitu ya. Yang akhirnya, ini kuda berapa harganya? Kata mereka berdua, ini kuda harganya 200 dirham. Kuda krempeng begini harganya 200 dirham. Kuda krempeng gini harganya 200 juta. Ini mah bukan kuda, kambing. Kata tuh orang. Akhirnya dia hilang keyakinan. Ini kuda apa kambing? Gitu ya. Disuruh lagi dia pemberi lagi. Ini kuda apa kambing? Ternyata akhirnya goyah keyakinannya. Apa benar ini kata orang udah bertiga ketemu di pasar ini kambing bukannya kuda? Gitu ya. Yang akhirnya itu dia udah saking keselnya itu kudanya dilepas. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak punya keyakinan, nggak punya ilmu. Gitu. Berubah. Makanya kalau orang punya ilmu mah harusnya teguh sama pendirian. Jika dia dalam kebenaran, jika dia dalam kebaikan, walaupun dikata orang apapun, tetap dia mempunyai pendirian yang teguh. Jangan seperti tadi tuh. Karena nggak punya ilmu. Akhirnya kata orang begini dia mikut, kata orang begonoh dia mikut, kata orang kesonoh dia mikut. Kalau kata orang kata Pak RW ini duren enak. Kita percaya nggak? Kalau kata Pak RW duren enak, begitu. Percaya nggak kita? Hah? Percaya begitu. Tapi kalau kata si Janun ini duren enak, yang jarang makan duren begitu. Kira-kira percaya apa orang kita begitu? Kagak begitu percaya. Janun pun jarang beli duren, paling dibagi doang. Kalau kita belum tahu sesuatu, kita belum tahu sesuatu, jangan kita bilang itu enak apa enggak. Tuh ya, kecuali kita sudah tahu, udah sering makan durennya, baru kita bilang itu enak. Ini ada orang belum pernah makan duren, dia bilang kagak enak, kita lagi percaya baik. Gitu ya, dan percaya, makanya kita tanya dulu pernah nggak makan duren dia, bilang duren kagak enak. Gitu ya, oleh karena itu keyakinan kita, sebab ilmu akan menambah keyakinan. Gitu ya, sekali lagi apabila kita mempunyai ilmu mah, insya Allah nggak ada ruginya. Gitu ya, nggak ada ruginya. Kapan aja, di mana aja itu ilmu pasti akan kepake. Seandainya dari sekarang nih kita belajar megang senjata, ya, pegang senjata nih, pegang pistol, gitu ya. Nanti satu saat, seandainya kita dibutuhkan buat perang, kita udah belajar namanya. Nanti ilmu ada yang bisa kepake sekarang dan juga ada yang bisa kepake nanti, begitu. Makanya belajar mah apa be pelajarin, bener, apalagi ilmu agama, begitu. Pelajari terus nanti gak pasti akan kepake, gitu ya. Zikir, baca Yasin, gitu ya. Pelajarin dari sekarang, begitu. Apalagi yang muda-muda, insya Allah nanti pasti akan kepake. Sekarang, ya masih ada Ustadz Arif, masih ada Ustadz Janik, masih ada Bang Nur Samtu. Besok mereka lagi sibuk nggak datang. Siapa yang mau bimbing Yasin? Siapa yang mau bimbing tahlil? Belajar dari sekarang.
begitu ya. Kami buka kesempatan tuh, gitu ya, mau belajar tahlil, belajar yasin, begitu ya. Silakan datang mau kapan aja, begitu waktunya. Oleh karena itu, moga-moga kita semua selalu diilhami oleh Allah sama ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu akan ngedatangin semuanya, Pak. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipanggil oleh ayahnya, siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Punya duit saya 50.000 nih. Tahu non? Hah? Siapa ayah Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Bareng benar itu ada yang jawab belum? Bareng itu bareng jawabnya. Ragu-ragu ya. Saya sama keluar 50.000 begitu, jawabnya ragu-ragu, bareng-bareng begitu ya. Jadi orang cari dah, begitu ya. Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Ayah Nabi Sulaiman dipanggil, wahai Sulaiman, kamu pilih satu di antara tiga. Yang pertama kamu pilih harta, atau jabatan, ataukah ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Kata ayahnya, kamu bagus, kamu benar. Yang akhirnya dengan dia memilih ilmu, jabatan sebagai seorang raja dia dapatkan, harta pun berlimpah dia dapatkan. Oleh karena itu, ketika namanya orang ditinggalin harta, harta bisa habis. Tapi ketika dia ditinggalin harta, ditinggalin juga ilmu, maka hartanya akan dapat lestari. Tuh, ya. Jangan kita ninggalin namanya ama anak harta doang. Akhirnya nanti gitu harta akan habis. Maka kita ninggalin namanya anak harta dan juga ilmu. Bagaimana yang nggak punya harta? Ya tinggalin ilmu aja udah. Nanti insya Allah dia nyari sendiri dengan ilmunya. Gitu ya. Oleh karena itu di sini menjadi tanggung jawab kita buat anak-anak kita. Gitu ya. Di dalam kita berkelakuan pun gitu ya, adab kita hari-hari kita, adab kita harus ada ilmunya. Seperti datang ke majlis begini. Datang ke majlis begini ada ilmunya. Misalkan tadi kayak PRW tuh, datang belakangan. Begitu ya. Nggak perlu lagi ngucap assalamualaikum semua. Nggak perlu begitu. Iya, Pak Ustaz Arif lagi baca Yasin, wajib dia menjawab salam. Kira-kira kalau dia nggak menjawab salam dosa enggak? Dosa begitu, nggak perlu, cukup kita duduk ngucap salam sama samping kanan samping kiri aja udah. Salaman juga cukup sama samping kanan samping kiri depan belakang kita, nggak perlu salaman semua masuk dalam, itu kopi bisa berantakan gitu. Tuh ya adabnya Pak ya. Ketika kita datang ke satu majlis nggak perlu begitu kita assalamualaikum semuanya, maka semuanya yang lagi baca Yasin harus berhenti karena kita wajib menjawab salam. Begitu udah, samping kanan kita samping kiri duduk, salaman cukup samping kanan kiri doang. Gitu ya. Hah? Oh gitu dikirain ya, PRI mah lagi sombong bener dia mah. Begitu ya. Salaman tangan kiri dia mah begitu. Karena kita maklum, kita doakan nih PRW yang lagi sakit, begitu ya, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, jangan sampai sakitnya sampai 2 tahun. Jangan sampai 2 tahun. Begitu. Iya besok langsung sembuh, gitu ya. Jangan pakai lama-lama sebab jangan sampai 2 tahun. Beri doanya, dengerin dulu apa? Gitu ya. Oleh karena itu kita doakan semua saudara kita. Apa beri? Baik. Tahun juga lama, iya lama benar. Begitu orang megang-megang ya baik. Wah, oleh karena begitu segala sesuatu kita perlu ilmu. Bahkan kita mau punya pos 2 juga perlu ilmu. Kalau nggak punya ilmunya berantakan semua. Belajar sama yang pengalaman. Sekian itu saja penyampaian saya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Saya Ri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?